Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, Ibu absen dulu ya. Indah Tri Lestari, Muhammad Asri, Dewi Masya. Ya, berangkat semua ya. Nah, kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa satu puisi, sudah dibawa? Sudah ya. Nah, itu disimpan dulu, kemudian nanti di akhir pembelajaran kalian akan mempraktekkan membaca puisi yang telah kalian bawa. Nah, sebelum kalian mempraktekkan membaca puisi, Ibu akan menyampaikan materi mengenai menganalisis puisi. Nah, ada yang tahu tidak? Menganalisis puisi itu terdiri dari berapa macam? Ya, betul sekali Mas Asri, ada 3 ya. Yang pertama yaitu apa? Tema. Yang kedua, suasana. Yang ketiga, makna. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu dari ketiga unsur menganalisis puisi tersebut. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau dasar dari suatu puisi yang menjadi dasarnya suatu puisi. Misalnya, judul puisinya tentang ibu, temanya tentang kasih sayang. Judul puisinya tentang pahlawan, temanya tentang perjuangan. Biasanya tema itu terdiri dari 1 kata atau 2 kata saja, jangan yang panjang-panjang. Kalau yang panjang-panjang itu namanya kesimpulan. Nah, sudah paham tentang tema? Tema pokoknya itu dasar atau ide dari suatu puisi ya. Yang kedua ada suasana. Suasana yaitu keadaan dari suatu puisi tersebut. Misalnya suasananya tentang sedih, senang, bahagia, duka, dan lain sebagainya. Suasana itu keadaan puisi tersebut, perasaannya bagaimana. Nah, yang ketiga ada makna. Makna adalah maksud yang terdapat dalam puisi tersebut. Biasanya kan puisi ditulis menggunakan bahasa yang indah seperti pemilihan diksi atau penggunaan majas. Nah, dari pemilihan diksi atau majas tersebut itu mengandung makna. Maknanya itu tergantung dari isi puisi tersebut. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan materi yang kedua yaitu tentang membaca puisi. Bagaimana penilaian membaca puisi. Nah, ini sudah dapat dipahami ya. Membaca puisi. Ada yang sudah pernah membaca puisi? Pasti SD kalian sudah pernah membaca puisi ya. SD, SMP sudah berpengalaman mengenai tentang puisi. Nah, ini di sini Ibu akan menyampaikan penilaian membaca puisi, yaitu ada penghayatan. Penghayatan adalah bagaimana kita merasakan membaca puisi tersebut, merasakan isi dari makna puisi tersebut. Kita merasakannya makna setiap puisi tersebut. Misalnya, kita membacakan puisi tentang sedih, kita harus menghayatinya dengan kesedihan pula. Jangan puisinya tentang kesedihan kita menghayatinya dengan gembira, itu tidak nyambung ya. Yang kedua ada vokal. Vokal adalah suara yang disampaikan saat membaca puisi. Biasanya suara saat membaca puisi tersebut adalah menggunakan suara yang keras, lantang, agar para pendengar bisa mendengarkannya dan memaknainya setiap puisi. Yang ketiga yaitu penampilan. Nah, penampilan
di sini kalian bisa menampilkan, berfokuskan pada gestur tubuh kita saat berdiri, bagaimana cara kita menggerakkan tangan, bagaimana cara kita menatap ke audien saat membaca puisi. Penampilan di sini sangat penting sekali saat membaca puisi, karena penampilan menjadi daya tarik saat membaca puisi agar penonton bisa tertarik tentang apa yang kita bacakan tadi. Nah, yang keempat ada ekspresi. Ekspresi dan penampilan ini sangat berkaitan sekali, karena ekspresi adalah mimik wajah kita menyampaikan makna kepada audien. Misalnya kita membacakan puisi tentang kesedihan, ekspresi wajah kita harus bagaimana? Harus sedih kan? Jangan malahan kita membacakan puisi yang haru, yang duka, kita berekspresikan bahagia, tersenyum. Itu kan tidak nyambung, ya. Yang kelima ada kreativitas. Kreativitas ini adalah gaya kita masing-masing saat membacakan puisi. Misalnya kita bisa menggunakan benda di sekitar sebagai properti. Misalnya kita menggunakan tongkat saat membacakan puisi, kita bisa membawa sebuah bingkai foto untuk membaca puisi atau yang lain sebagainya. Tapi itu hanya sebuah kreativitas saja. Kalian tidak menggunakan benda di sekitar pun tidak apa-apa. Yang penting kreativitas ini adalah sesuai dengan kemampuan kalian agar kalian bisa menyampaikan puisi tersebut memiliki ciri khas. Nah, bagaimana? Sudah dapat dipahami atau yang ingin ditanyakan? Belum? Kalau belum, langsung saja masuk ke contoh ya, biar kalian bisa memahaminya secara mendalam. Di sini Ibu ada satu puisi. Puisi ini nanti kalian dianalisis. Tadi menganalisis puisi ada berapa macam? Ada 3 ya. Yang pertama ada menganalisis tema, suasana, dan makna. Nah, ini Ibu bagi kelompok saja menjadi 2 ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Nanti kalian diskusikan apa tema, makna, dan suasana dalam puisi ini. Nah, ketika kalian sudah berdiskusi, nanti di sini Ibu ada permainan. Ini adalah miniatur rumah susun. Di sini Ibu akan menjelaskan ya permainannya. Di sini ada lantai 1, 2, 3, dan 4. Setiap lantai itu memiliki soal. Nah, kalian bertugas menjawab soal dari setiap lantai ini. Kalian bisa pilih nanti mau soal nomor 1, 2, 3, atau 4. Nah, tapi nanti jawabannya cepet-cepetan ya. Nanti kalian akan mendapatkan skor. Masing-masing soal mendapat skor 25. Jadi kalian berhasil menjawab semuanya mendapatkan skor 100. Nanti kelompok kanan dan kelompok kiri bisa cepet-cepetan ya menjawabnya. Ibu bagikan dulu. Ini puisinya. Nanti dianalisis tema, makna, dan suasananya. Nanti Ibu akan membacakan soal yang ada di dalam miniatur rumah susun ini. Oke? Bisa dimengerti? Bisa ya? Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan bisa didiskusikan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit ya. Bagaimana anak-anak? Sudah didiskusikan ya? Sudah ketemu jawabannya apa tema, makna, dan suasananya? Ya, kalau sudah, langsung saja ya kita melakukan permainan ini. Cepet-cepetan ya nanti jawabnya. Kalian mau pilih lantai berapa dulu? 1, 2, atau 3, atau 4? Lantai 2? Oke, lantai 2. Soalnya adalah bagaimana makna puisi tersebut. Ya, kelompok kanan, silakan jawabannya apa? Ya, betul sekali. Maknanya adalah
mengikhlaskan musibah yang sedang terjadi karena musibah pasti ada hikmahnya. Ya betul, mengikhlaskan suatu kejadian ya pasti, karena suatu kejadian itu pasti ada hikmahnya. Kita tempel ya jawabannya di lantai 2. Ya, lanjut ya. Mau lantai berapa? Lantai 4? Oke, lantai 4. Lantai 4 adalah bagaimana penilaian membaca puisi. Ayo, tadi masih ingat gak? Penilaian membaca puisi ada 5. Ya, kelompok kiri, silahkan jawabannya apa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah penghayatan, penampilan vokal, ekspresi, dan kreativitas. Betul. Kita tempel ya jawabannya di lantai 4. Oh iya, Ibu belum menuliskan skor untuk kalian. Tadi kelompok kanan sudah mendapatkan skor 25, kelompok kiri 25 juga. Nah, lanjut ya. Silakan. Mau pilih nomor lantai berapa? Lantai 1? Oke, lantai 1. Bagaimana tema dalam puisi tersebut? Ya, kelompok kanan silakan. Temanya adalah mengenai. Ya, betul. Temanya mengenai musibah, yaitu puisi karya Yan Mujianto. Hayatilah Sayang, mengenai musibah kejadian tsunami Aceh. Ya. Temanya adalah mengenai musibah. Kita tempelkan di lantai 1. Kelompok kanan skor 25 ya. Satu lagi nih, siapa yang mau jawab? Cepat-cepatan. 1, 2, 3. Ya, kelompok kiri duluan, silakan. Saya bacakan ya. Bagaimana suasana yang terkandung dalam puisi tersebut? Ya, betul sekali. Suasananya adalah duka atau kesedihan karena puisi tersebut mengenang Pulau Aceh yang terdampak tsunami. Kita tempelkan ya di sini. Ya, kelompok kanan mendapat skor 50 dan kelompok kiri mendapat skor 50. Imbang ya kalian nilainya. Nah, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian sudah menganalisis makna, tema, dan suasana yang sudah puisi kalian bawa belum? Belum juga. Gimana ini? Kalau kalian mau membaca puisi kan kalian harus mengetahui tema, suasana, dan maknanya terlebih dahulu, agar ketika membaca kalian mengetahui bagaimana penghayatan dan ekspresinya. Ya udah, Ibu beri waktu saja ya kalian dibaca dan dipahami bagaimana makna, tema, dan suasananya. Nanti setelah itu kalian bisa maju ke depan. Ya, Ibu beri waktu ya 2 menit dari sekarang. Silakan, kalau yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke Ibu. Bagaimana anak-anak, sudah dipahami makna, tema, dan suasana puisinya? Kalau sudah, kita praktek membaca puisi satu-satu ya. Ini mau di urut absen apa acak? Diacak? Oke, acak saja. Acak ya. Ini bulan berapa? Bulan 5. Siapa nih bulan 5? Dewi Masya. Ayo silakan Mbak Dewi Masya membaca puisi. Nah, sudah maju semua ya. Dari penilaian Ibu, sebagian besar kalian sudah mampu membacakan puisi. Nah, untuk koreksinya, kalian harus tetap berlatih membaca puisi di rumah ya.
kalian bisa mendalami lebih dalam lagi dalam hal penghayatan dan ekspresi, karena dari sebagian besar ada beberapa yang belum menghayati dan mengekspresikannya sesuai dengan makna dan tema dalam puisi tersebut. Nah, berhubung waktunya sudah habis, Ibu cukupkan ya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.